Julie terbang sakawan merpati bagus kian kamari yai yai andai kata jiwa idaman hati hilang den nag agre lang lagre putar alam kurasa untung ay andai susah diganti nayan ayane tande ala ya pada pergi sana jajari bajajar orang di negara di peratapan itu di negara Lawan Tamparata. Jadi menurut dalam ceritanya, jadi di sini tukang dalang mencoba melanjutkan cerita dengan judul Dendam 1000 Tahun. Ini cerita episode angka 7 atau terakhir aja kita nanti. Allah kita hari kalawasan kita mendapat jadian. Jadi hari ini kita melanjutkan pulang cerita dengan judul Dendam 1000 Tahun. Jadi kita kada banyak masuk, tapi kada banyak pandil aja kita. Mengingat nanti campalannya ketinggian, petis binasa, melinjak nanti. Jadi kita langsung aja berbicara hari ini. Lalu pada sebelum dikisahkan ini perjalanan Rasamar lawan Narasoma, Kapanggi lawan Gumbayana. Jadi kita samar berjalan lawan Narasoma bertamuan lawan Gumbayana di situ. Jadi dia samar siapa ngaran ikam. Lalu jadi Gumbayana, aku Gumbayana. Jadi situ bakanalan lawan samar. Jadi dia samar hendak ke mana ikam. Jadi Gumbayana, aku matrakan kambang. Kambang gesan apa? Gesan jujuran lawan Dewi Kunti jadi Gumbayana. Jadi dia samar kawakah aku mainjam kambang juga nenek. Kawakah jadi samar aku menjapai kambangnya. Jadi Gumbayana ayo kawa. Nanggaran kita sudah bakawan. Lalu di situ samar jadi kita dinjami Gumbayana oleh kambang. Tapi nanggaran samar nih Raja Aka juga samar nehen bisa memuntah. Jadi dia samar dicurung oleh nah itu samar kambang lawan Narasoma. Jadi nang apa aja Narasoma? Dia samar pegang kambang nenek. Dia samar bilangnya ini sampian nang kawinnya ada betah lagi. Lalu di situ diambil oleh Narasoma kambang. Jadi jadi Gumbayana kamana samar kambangnya. Hadang lagi samar bagong lagi menjapai. Takoni bagong nalagaring lagi menjapai jadi juga. Jadi di situ lama kelamaan jadi Gumbayana ini samar ini kenapa maka macam ini kita bakawan dia sama jadi Gumbayana ayo samar kembalikan kambang ya jadi samar ayo kembalikan kambang cuma jadi samar satu syarat harus tandingan dulu lawan Narasoma jadi samar kambang ini kami ambil gesan Narasoma nang kawin lawan Dewi Kunti. Lalu di situ kita peperangan terjadi kita peperangan. Ini Narasoma ada bang Gumbayana. Tapi nanggaran Gumbayana ini orang masih belum punya pengetahuan. Jadi ketewasan Narasoma. Gagal jadi kita Narasoma. Jadi Narasoma aja kita. Kalau Gumbayana pulik dengan kecewa jadi Gumbayana telanjur adanya sebegini macam. Kada aku kira jadi Gumbayana samar kayak ini perbuatan. Dikira aku jadi Gumbayana samar baik sekali macam ini lihat perbuatan. Lalu diambil oleh Narasoma itu kambang. Lalu dibawa oleh Narasoma berjalan. Kita seiring peradaban. Lalu berbicara Rasamar sepanjang jalan hadap bang Narasoma. Ya itu. Ya nalagaring. Oh nalagaring. Kenapa Bapak? Oma kita kalawasan kita bertamuan nalagaringnya nah. Sekali bertemu di sini anak kayak kita
panihanya lokasi kita anak di belakang apa kan ini pasium ini anak nah pamulan tadi aku asa gelitiran anak sudah dikira aku orang saling banyakan sakanya sunyi lagi di sini aku bilang asa madahkan aja lagi mulai tentulak tuh sampai datang ke sini tuh asa runtuh jendong oma aja aku lagi kayak apa juga aku hari gugup jadi lagi aku baik gugup ya behendo aku apabila aku nanti bapak lah yang kalian dikisahkan aku nih hati ini bapak masih merasakan sedih dan pilu bagaikan kena duri sembilu nalagaring macam-macam aja nalagaring nih jadi kita nih anak sementara beristirahat dulu anak oh jadi kita beristirahat bapak iya anak kita kayak nama antara kampung kak negara cabar rata di konti anak nah jadi narasumber nak kawin anak bapak bujur bapak jadi sementara kita bapak dipandir dahulu anak kita mana pas salah kalau asa ngalamin energi udah lagi udahan aku hanya datang di kandangan paling seminggu kalau maaf bapak dicari kan papa negeri aku bulik tuh menghibur hati dahuluan menghibur hati nang luka anak oh my bapak lah iya mana nah jadi ini anak lah kita lagi ringan ini tahun baru parak sudah lagi ringan parak bapak tahun baru sudah ada karasan setahun pulang anak betul pulang umur ada karasan bapak orang pulang kayak doh orang pulang paham lah bapak ini setahun pulang lah bapak ini kira-kira bisa ada paham apa lagi ring kira-kira ingat saja lah pandiran kita masa malam nah di waktu dahulu toh ingat saja kalau bapak apa anak aku ada tahu anak yang mati pun bapak kada pintar ada yang ada ingat deh nanti anak gua apa ada garing juga anak babine mau apa deh bapak deh anak babine alah nala garing jangankan ikam aku aja ada sering binian anak kayak juga mati bapak ada kuitan alih bapak deh aku mau tagih menurutakan bapak bener deh jakanya orang bapak ini merasa jakanya bapak deh lah ada kuitan merasa itu hambur sama di aspal dalam garing macam-macam anak aku mau lawas kan bapak ini sudah aku dendam bapak ini aku dendam lawas sudah dalam garing pengada-kada anak apa nalagaring makawan nilan kawitan anak ada boleh anak ada juga ya belajar wanita lawan kawitan dahulu bila sawat lawan kawitan dok ada wani lawan orang pulang luput apa anak ada yang luput bapak ini gawian orma kali anak buah aja kaina nalagaringnya aja kaina aja ini aku nih bapak lah hidupku nih bapak lah mulai ini sampai mulai hari sampai ini tak pernah merasakan belayan seorang wanita hidupku bapak terasa hampa dalam gering bapak bungul kenapa maka banyak ikutan bungul anak ada kita nih dalam geringnya lah pertama lagi aku nih panikam nani anak anak-anakku anak bila tak baik anak kelakuan anak jangan anak kayak ini anak katamu lagi ini bilang ngalihan bagus kayak ini aja juga ayah bapak dah kawain dah dia kami ini keturunan maka sudah nya bilanya anak ibaratkan itu kan daun tuh bapak kada jauh buah kada jauh pada pohon itu nangaran kawitannya adalah kayak ini udah jadi kami ini kayak ini juga ayo anak sabar aja anak beri marah supaya aku ini orang pulang kawin bapak aku mah Mandari hitam orang taros bapak ya karena bapak ini dipikirkan anak buahnya lah ini nalagaring bagong jam berita ini gena-gena sudah artinya bapak ini memikirkan artinya toh bapak aturannya toh coba karena bapak ini nyaleh dikisahkan mana lagi ring
Apa Bapak? Motor sasain banyak anak kaya. Saya tahu Bapak ya. Tidak ada di indah sungai Bapak sedikit di motor makin banyak. Makanya Bapak anak lagi ini aku asa jangan motor ambulan aja lalu. Aku takutan udah benar motor ambulan. Apalagi malam-malam motor ambulan Bapak takutan aku anak kaya. Oh, may Bapak. Iya anak kaya. Kading pandu mana lagi narasuma mana lagi ring. Kan aku kegenangan pandu aja anak kaya. Asa masih ada aja pandu anak kaya. Bapak. Ya, iya Raden Narasuma. Akang sama sampian kakak. Kami mau istirahat sepandang dahulu pun. Nah, Bapak Padik yang boleh menulis ke belakang. Ada Bapak aku anak kaya. Kalau nang apakah anak kaya? Kakak sama maksud macam mana kita lagi semua. Kita berjalan ke negara Tampalarata. Hadap itu di Wiku di Tali Beranta Matarakan Kambang sampian nang kawin tuh. Bapak. Raden Narasuma pulang Bapak. Apa kita di anak bentar saja anak kita lagi rimun kebanyakan pantri buang waktu anak ayo anak ayah Bapak aku tak mulai Bapak diri Bapak ya sudah nangaran kalawasan ke debit tamuan Bapak jadi aku ya tak mulai Bapak diri ayah sudah Bapak aku ada betah lagi anak aku ada intajuan anak aku lawas berihan aku lagi ringnya sangat genangan jadi berinya lawas ke debit tamuan dan makanya ayah apakah Bapak pacar kok bisa pacar kemana ada bisi pacar di mana anak di Simpang 4 Simpang 4 tadi hururang Bang sudah tadi hururang aku sudah kisahkan anak abang Bapak aku tunggu hati naloka bener ya kesia ayo ternyata Bapak tak kusangka dia berdusta menderita aku Bapak beri maras aku. Ayo lagi ringnya, kita kadang banyak atau lagi lagi ringnya. Kau baru usul pantir lagi ringnya. Lagi ring ini beli tamu riba pantir. Oh ya benar sudah. Ayo anak kita berjalan pelan lagi ringnya. Jadi rupanya, menurut dalam ceritanya, lalu penyeron samar selesai berbicara jadi kita lawan lagi ring. Selesai malah salah di bawah pohon. Jadi kita samar tuntung Bapak di pantir di bawah pohon belimbing. Jadi samar Bapak pantir itu berjalan menjadi kita. Lalu diceritakan dengan samar berjalan ke Deberensi. Menuju itu negara Tampalarata. Lalu di tengah-tengah perjalanan, lalu di situ samar berjalan. Tiba-tiba di situ kapanggih dua orang raksasa. Apa itu orang raksasa? Ialah nang bernama Jin Gundha Wijaya. Dan itu yang satunya raksasa bini-bini nang bernama Jin Gundhawati. Jin Gundhawati ini jadi kita orang yang cantik luar biasa. Lalu di situ kapanggil lawan Samar. Bertemu lawan Samar jadi kita berjalan. Lalu di situ bicara Jin Gundhawijaya. Baik. Aku bentukan. Aku bentukan tamakan durian panas aku. Ini aku melihat ini ada kurang lebih 5 orang ini. Ini tujuan mau kemana? Cuma aku bingung lihat ada 4 nang rupanya tulen sama hidung kayak mikrofon beritaan parut gadal. Ini siapa ini? Cuma lihat pemuda yang saya kongel langkar benar. Kenapa Bapak? Dihajaga orang kita anak ini parampukan apa kan lagi ring. Kamu jangan macam-macam. Aku hadang dahulu. Sempian siapa deh? Kamanda. Tahu lawan dulu lah. Aku tahu. Karena aku ada pernah mendengar bilanya orang rupanya kayak ini randah-randah. Part minagandal ini samar. Pujud aja pun. Hidung mikrofon buat itu samar. Sampian siapa? Aku Jin Gundhawijaya samar. Jin Gundhawijaya.
Eh, aku Jin Gundi Wijaya. Aku orang hutan alas pendewasa Semar. Aku orang hutanan. Alah, orang hutanan lah tak kasih ya. Nah, apa lakunya? Aku ini ada yang aku cari Semar. Itu siapa itu pemuda baik rupa Semar? Itu aku mendengar, aku melihat itu pemuda langkar daripada keempat Semar. Kami ini ada serak ini rupanya sama. Kami itu kemudiannya sama bang Meri jadi kakak ini aja beritaan. Ini anak ulun beritaan, nalagaring, bagong, dia beritaan kayu ulun nih bang. Dengaran buah karena jauh daripada pohon. Itu siapa Semar? Nah, anak-anak itu tuh pimpinan kami. Semar, aku Semar lihat apa ini sabot atau lalat banyak bener mahorong Semar. Baru kamu mahorong Semar lihat makanya aku. Jadi Semar itu pimpinan kami Narasuma ngarannya. Oh jadi itu Narasuma Semar. Inggih, itu Narasuma pun. Orang mana Semar? Itu orang negara Derawaka pun anak oleh Bagawan Anggi Sepati pun. Punya ada masalah jualan jadi malah ayakan diri jobat ulun ini asalnya mulai perata pergi taruh pun. Cuma lalat mahorong taruh selagi dia dah. Jadi sampian ini kenapa maka menjaga perjalanan kami pun. Kami ini anak ada baru juga. Aku hendak bertanya Semar. Kamu tujuan ke mana Semar? Kami tujuan kada kemana-mana kada hendak ke negara Jambalarata. Apa Semar? Ulun betukan sedikit. Mantap. Bulik di kandangan samalam betukan. Semar. Jadi itu anak-anak negara Jambalarata Semar. Inggih, kami hendak matar pimpinan kami Narasuma ngarannya. Nah, hendak kami kawinakan, hendak kawin lawan orang negara Jambalarata lawan Dewi Kunti. Jadi jujurannya itu pun sa tangkai kambang. Nah, bila dapat kambang kawin lawan Dewi Kunti. Jadi kambang Semar. Tinggi kambang. Kambang apa itu Semar? Kambang ini tulen na ulun kada kira-kira asal awas saja Jepang umur sudah kada suahma mana meni kambang pun. Kambang itu 4 warnanya pun baunya 4 juga. Kira-kira kada ada lagi di sini. Ulun din hanya mendengar aja kada tahu aja kayak apa kambangnya. Oh jadi Semar, itu kambang asal ikam tahu Semar, itu kambang milikku Semar, itu kambang milik anakku Jin Gundawati Semar. Jadi milik sampian, ikam dapat di mana Semar? Kami ini ambilan juga bang, kambang itu kami mengambil juga. Kambang itu asalnya mendapat Gumbayana pun. Nah jadi Gumbayana itu pun waktu di perjalanan bertemu lawan kami. Nah kisahnya kayak ini belum kisah sedikit pun lah, kira-kira ada waktunya masih banyak aja karena kira-kira jadi kisahnya tuh kayak ini. Lalu kambang itu dibawa oleh Gumbayana. Nah, jadi kambang dibawa oleh Gumbayana Semar. Nggih. Jadi Gumbayana membawa kambang tanda 4 tahun kami di jalan. Jadi kira kami ayo kami pinjam kambangnya dulu. Karena bagus kambang nak lalu kami ambil. Ya ulun nampun gawian nih juga. Jadi itu kalau ulun ambil kambang, ulun Narasuma kambang. Nah jadi situ bakal lahir Gumbayana Narasuma pun kisah aja tuh. Lalu katiwasan Narasuma Gumbayana katiwasan di situ pun.
Jadi Mbah Kertiwasan itu Gumbayana, lalu kami bawa kambang kami nama ambilnya pulang pun. Bar, alam macam itu kada bisa semar. Itu kambang milikku semar. Itu kambang hakku semar. Itu kambang milik anakku, milik putriku semar. Anak mas jin Gundawati. Ulun Kanjeng Rama, benerak atur ulun. Ini lihat kambang sudah ada. Ini kambang diambang oleh Narasuma. Mana gerang Kanjeng Rama? Siapa gerang ini? Ini Narasuma. Lihat Kanjeng Rama, bagus langka rupa orang nenihan. Langka rupa orang nenihan, Kanjeng Rama ayan. Ulun suka loh ini Narasuma. Kasihan jangan diapa-apa Narasuma Kanjeng Rama. Oh jadi anak mas suka lawan itu Narasuma. Anak mas pencintai Narasuma. Ini semua. Nah ada nalajaringan. Nah bapak jin anak jin Gundawati itu, jin Gundawijaya itu lagi kartu jual Narasuma, mencintai kita terhadap Narasuma anak kayak, oh my bapak, anak kayak, jadi, Semar, ini Narasuma harus kawin ada putriku Semar, harus kawin lawan jin Gundawijaya Semar, harus kawin lawan putriku jin Gundawati Semar. Jadi kayak itu kisahnya pun ya Semar itu harus kawin ada putriku jin Gundawati. Apabila kada menurutkan permintaanku ada aku jamin bertahan Semar. Apa Semar ulun tak ajut pun. Jadi Semar nah iya ya Raden Narasuma Kakang Semar. What? Iya kakang. Jadi di apa ini pun? Ini macam mana maksud sampean kakang? Kayak ini pun. Ini ternyata kambang ini ada ampunnya pun. Kambang ada ampunnya Semar. Lang ampun kambang itu jin Gundawati pun. Anak oleh jin Gundawijaya pun. Jadi itu kambang milik jin Semar. Milik jin Gundawijaya pun. Nanya datang ke sini pun mencari kambang. Pas datang lawan kita tadi pun. Jadi maksud Semar macam mana? Nah, nang sulitnya kayak ini pun. Anak jin Gundawijaya itu nang barang jin Gundawati mencintai lawan sampean pun. Apa sampean maukah kadang Semar? Aku kan mungkin mencintai bini-bini lain. Aku sudah niat hendak mencintai lawan Dewi Kunti Semar. Ujarnya apabila sampean menolak kada mau sampean barangkali dibunuhnya oleh jin Gundawijaya. Maka jin Gundawijaya sakti orangnya pun. Apa sampean? Wah Semar macam mana Semar? Bantu aku berpikir Semar. Ada tahu juga menurut ini kayak apa lagi caranya dilebihan. Apabila jar itu jin Gundawijaya sampean apabila kada mau menuruti permintaannya sampean bisa dibunuh oleh itu jin Gundawijaya pun. Kakang Semar umai macam mana Semar? Ayo lawan harane kada apa juga pun. Kakang Semar sampean tahu Semar. Ilmuku habis Semar. Ilmuku kan dicabut oleh Kanjeng Ramaku. Bagawan angga seperti Semar. Kada mungkin apa Semar. Sulit tamle. Kayak apa nalaga ring? Aku orang. Aku orang-orang.
Kalagaring sa kada ko di dalam berpikir sama sekali. Orang aku orang bapak marah lagi. Yan nalagaring kaya apa ini anak. Yan apa gerang bapak. Jin Gundawati itu anaknya hendak lawan Narasoma anaknya. Sedangkan Narasoma ini kada mungkin nalagaring mga wani Jin Gundawati anaknya. Karena jin bang anaknya kada mungkin lah anaknya. Jadi apa ini nalagaring kada dikabulakan nalagaringnya dibunuhnya beritaan. Papa cang matian nalagaringnya ulang. Bapak ayah bapak yang matian beritaan. Cuma aku jangan. Aku bini belum lagi. Nalagaring babini aja dipikirakan. Lapang bapak bapak. Lapang nalagaring. Jadi kayak apa bapak kelanjutan deh maksudnya kayak apa? Iya bingung anak kayak aku memikirkan. Ada dituruntakan nalagaringnya. Kita pacang latihan beritaan. Dituruntakan kada mungkin kan Narasoma kawin lawan Jin Gundawijaya anak Jin Gundawijaya. Jin bang anak kaya. Aku nalagaringnya lalat ini baru kamu hinggap nalagaringnya. Nah bapak kain aja bapak lah. Aku bapak terserah bapak aja lagi. Aku menggiring yang baiknya aja. Bila kayak ini bapak kayak ini juga aku. Aku nih bapak ibarat tekan tadung ke buntut. Nah buntut bapak. Jadi nalagaringnya bapak. Itu kita Narasoma aja lagi anak kayak apa Narasoma bisa berbicara seorang anak Ya Raden Narasoma kakang sama kamari sampean pun iya kayak apa sampean pun kakang sama tunggu sapandang demi ini aku berbicara lawan di Gundawati sama. Nah sampean aja berbicara lawan di Gundawati pun cocok sampean ini pun kayak apa cari cara terbaiknya pun iya apa ujar sampean semar Mar ya Mar macam mana maksudnya semar. Nah jadi masalah itu kami hakuli pun kami kabulkan permintaan sampean. Oh jadi ini Narasoma bersedia bahwa ini putriku Jin Gundawati semar. Bersedia kami pun. Ayo kami tinggal di sini pun. Ada apa ya kalau bapak? Iya nalagaringnya Narasoma bapak kada hakon lawan Jin Gundawati ini biar aku bapak kada bapak juga. Aku biar bapak kawin lawan Jin kada bapak juga. Aku kada payo jualan manusia. Dek lawan Jin barang bapak aku may maras aku bapak. Kaya aku di bapak ngalihan di kisah kan ayah bapak aku barang aja belinya kada hakon gayna. Iya kada hendak nikah mana kay. Bapak beri maras aku bapak. Adik Jin Gundawati. Siapa garang ini? Kanalakan dong, ngaran AA. Siapa garang sampian? Aku ngaran banyak. Ngaran banyak, ada ngaran harian, ada ngaran mingguan, ada juga ngaran bulanan, lawan tahunan. Siapa garang sampian? Ngaran pertama, ngaran harian tuh ngaran Mayusupa. Ngaran mingguan ada juga. Harian, ngaran mingguan itu Anjas Mara. Ngaran bulanan LLC. Apa itu garang singkatan LLC? Raja Orang Jauh Cinta. Apa jakot tadi aku lupa beneran. Kira-kira adik hakon lah lawan ini jomblo, kada bisi pacar. Ini pulang kayak ini barang lihat. Ada benafsu lawan sampean ini rupanya kayak ini lihat asa jangan melihat aja setakutan ulun malah jin aja itu membajah dan aku apalagi manusia lah beri maras aku bapak ayah bapak aku bakal pinggir lagi. Nah ini kayak para dinara sama kakang sama tanang sampean kakak demi ini aku memandiri
Gundawati mas. Nah ya sampean pandiri pun. Adimas Jin Gundawati. Ah, Kang Mas Narasoma. Iya, Adimas Gundawati. Ulun senang melihat bertemu lawan sampean ini. Tadi disangka-sangka lihat ulun mencari kambang terdapat sampian. Iya, Adimas. Aku juga senang lihat bertemu lawan Adimas Jin Gundawati. Bahagia narasomanya. Jadi macam inilah. Kira-kira sampean sediakah mendampingi hidup ulun Kang Mas? Adimas Jin Gundawati, aku bersedia mendampinginya. Jadi macam ini. Kira-kira Kang Mas Tarsoma kada kaberatan ka mendampingi ulun. Ulun anak seorang jin, ulun kada lain mereka manusia, Kang Mas. Ya, Adimas, aku kada keberatan. Nangaran jodoh, ya apa boleh buat, ini sudah diatur oleh Sang Yang Sukma Suaranya. Kita manusia hanya bisa berencana, tapi takbir makan untuk. Jadi maksud Kang Narasoma, sekarang aku menanyakan sesuatu. Ada hendak kutanyakan terhadap Adimas Gundawati. Maksud macam mana garang? Maksud macam ini, bujurlah Adimas Gundawati bercinta terhadap Narasoma. Bujurlah jika mencintai dia kok. Ulun bersumpah demi apapun, ulun mencintai pian jiwa raga Kang Mas. Ulun rela berkorban apa aja demi sampian. Wah, macam itulah ternyata senang aku mendengarnya. Jadi macam mana ini maksudnya? Aku kalau bujur-bujur ikam bercinta terhadap Narasoma, kalau ikam bujur-bujur menyayangi terhadap badanku, aku minta bukti lawan sampian Adimas ya. Sampian minta bukti apa garang? Ayo laksana kau utarakan di sampian. Ulun sanggup macam ini. Tapi kira-kira kamu ada keberatan lah. Kalau umpama ini ku ceritakan ya. Aku pada keberatan demi cinta ulun sampian Kang Mas Narasoma. Nah, ini macam ini. Aku kita harus terang. Ikam cinta lawan dia kok. Aku cinta jalan di ikam. Tapi lihat kita malu, coba lihat pandang kawitan sampian, kawitan ikam, coba lihat pandang ikam anak raksasa. Umpama nih, ikam 4 aku kesana kemari, pasti apa ikam kawitan ikam 4 juga. Ada malu lah lihat ikam. Ikam malu, aku ya ikam lihat kawitan seorang raksasa, aku malu juga. Kita di tengah masyarakat. Jadi maksud Kang Mas Narasoma macam mana garang? Maksudku macam ini. Kira-kira kalau pak ada keberatan, ikam mau lah kusuruh bunuh kawitan ikam Jin Gundawati. Jadi maksud macam itu Pak. Kenapa sampean macam itu? Ulun harus membunuh kawitan orang Jin Gundawati ya? Ya satu-satunya cara, kada ada lain. Kalau kada sampean membunuh, kalau kada ikam membunuh kawitan ikam Jin Gundawati ya. Umpama tuh, ikam kada kambunuh ada kawitan ikam. Kan malu kan dilihat orang tuh jar orang Narasoma mintuhannya raksasa, bininya anak raksasa. Han lihat kada malu lah aku, kada malu lah kira-kira Narasoma bemintuha seorang raksasa. Kalau nya bujur-bujur tuh, Jin Gundawati cinta lawan aku, mau lawan aku. Kira-kira hakun pang mengabulkan permintaanku, hakun pang mengabulkan permohonanku. Dia mencinta ulun lawan sampean, ayo wae. Tapi sebelum sampean ikam membunuh ini kawitan ikam, aku minta ilmu kawitan ikam. Kawitan ikam kalau pernah aku mendengar itu ada ilmu kekebalan. Kada dimakan besi laburan, kada dimakan senjata tajam. Bisalah kira-kira ikam ambilkan ilmunya. Demi sampean Narasoma apa aja bisa kulakukan nehan. Ya, mak
aku senang kan mendengar kalau adanya sama gini macam. Jadi kalau macam itu benar-benar cinta nikam lawan aku. Kalau macam itu kamu kada banyak waktu lagi sekarang dia bunuh kawitan ikam. Malam ini aku minta pokoknya apabila ikam membunuh kawitan ikam berjodoh aku, tapi pilih ikam kada mengabulkan permintaanku, kira-kira kita berjodoh ya. Kalau macam itu apa pelajar sampian naik ulun laku akan. Jadi menurut dalam ceritanya, jadi di sini cari tenang panjang kita pendikakan ujar kita. Jadi di situ narasema ujar narasema aku akan mengabulkan permintaan ikam, tapi dengan satu syarat ujar narasema bunuh dulu kawitan ikam Jin Gundawijaya. Jadi nangaran di Jin Gundawijaya ini sudah cinta lawan narasema. Jadi di situ akan mengabulkan. Lalu sampai pada waktunya di situ pas di malam hari jadi kita tengah malam. Jadi di situ itu Jin Gundawijaya Intai itu Jin Gundawijaya. Jadi di situ sampai waktunya tidur aja kita Jin Gundawijaya. Di situ diambil oleh itu Jin Gundawijaya ilmu itu di kerangkumannya. Lalu di situ dibunuh oleh Jin Gundawijaya. Jadi kita Jin Gundawijaya. Jadi di situ aja itu Jin Gundawijaya. Kang Mas Narasema Yai Adimas macam Managarang. Sudahlah kamu bunuh kawitan ikam. Sudah ulun bunuh, ilmunya sudah ulun ambil, lihat mana ilmunya sini aku. Ini lihat, melihat sampean kamare. Wah ini pang ilmu Jin Gundawijaya. Nang kada dimakan besi laburan. Sekarang aku montal ini ilmu. Aku pasti kada dimakan besi laburan juga. Jadi di situ diundang oleh narasema jadi kita. Itu ilmu Jin Gundawijaya. Nah sekarang Jin Gundawati, ikam kosoroh hakon lihat, ikam hendak lawan aku, kosoroh membunuh kawitan ikam karena apa ikam hakon, karena apa ikam mau kosoroh. Kan sampean menyuruh demi cinta orang lawan sampean. Luput pang cara ikam macam itu, aku kada senang. Sabarnya aku tuh kada bujur, kada menyuruh itu, aku mencoba-coba aja, mau kada ikam melakukan. Tapi lihat nangaran ikam kada beti, ikam kurang ajar, hakon ikam bunuh kawitan. Kurang ajar pak ikam ternyata demi lelaki lain aku ini kamu bunuh kawitan ikam demi ini lihat ikam aku bunuh Jin Gundawijaya. Pak sesampian macam kada usah banyak panjang lebar Jin Gundawijaya. Sekarang ikam aku bunuh ikam, lihat ku suruh membunuh kawitan ikam aku ikam umpama karena ikam jadi kawin lawan aku, ikam mencintai laki-laki lain pulang satu saat kena disuruhnya membunuh aku pasti ikam bunuh juga kena. Kalau macam ini ikam aku bunuh aja kita. Jadi menurut dalam ceritanya, lalu di situ ini narasema, ujar narasema aku sebagai dia sudah jahat-jahat, lalu dibunuh oleh narasema itu Jin Gundawijaya, lalu dibunuh oleh narasema itu badannya layon ujar kita, hilang itu badan Jin Gundawijaya, timbul itu pudak atau pandan ujar kita. Ya Raden Narasema, maka purunan sampian pun kakang Semar macam ini Semar. Mana orang sudah membunuh kawitan, dibunuh pulang orangnya pun kakang Semar macam ini Semar keadaannya Semar. Aku sudah tapalan lanjur juga Semar. Ini ya Jin Gundawijaya ini kusuruh membunuh kawitan hakun. Padahal aku ada bujur-bujur, aku sekadar main-main, bujur kadanya macam melakukan macam itu. Tapi nikatnya lihat, bujur pun itu nikat orangnya pun, kalau negair juga pun. Andai kata sampean dok enak kawin lawan ini Jin Gundawijaya ini, pas kena sampean nyamunyak dibunuhnya, sampean dia halus juga ini barang bunuh ajanya. Kakang Semar, jadi kita kada banyak waktu lagi Semar. Kita atarakan itu kambang kada pandai kunti Semar. Nah, kayaknya kalau kita bapak dipandir walaupun kita santai walaupun di sini dah. Nah, hari sasar kepanas kan. Iya, Semar. Jadi sampean bunuh lah itu Jin Gundawijaya pun. Kakang Semar itu di Suryawati ku bunuh Semar. Lihat setelah itu Jin Gundawijaya aku bunuh,
ada lagi tuh batang tubuhnya nah ada saya hanya pohon batang pudak semua. Jadi ini jin Gundawati hilang mayatnya kada ada lagi lah timbul jadi pudak pun iya semua. Ini menurut dalam sejarah kalau orang bahari bila bibinian bujang bibinian parawan kada boleh mau gunakan pudak ini semua. Karena umpamanya menggunakan kada sampai waktu kayak jin Gundawati semua. Cita-citanya kada sampai semua. Beneran lah. Iya sama. Nalagaring, nalagaring. Kenapa bapak? Habis anak kain nah. Bapak nah. Jadi nalagaring ay. Narasuma nalagaring ay kita atar kak itu negara Campalaratsa anak ay. Cuma sementara anak ay kita santai-santai, mandi-pandi, kita berurus anak ay. Baru kurung kita dahulu anak. Ay lalu anak ay lah. Kini nalagaring kita berduduk di sini anak ay. Kita melapas talah anak ay. Nalagaring. Kita nalagaringnya istirahat dulu anak ay, berjalan-jalan lagi kita belum matar anak. Jadi nalagaringnya lah. Dengar pamandiran ko anak ay lihat. Ay ini sekalinya nasib anak ay. Jin Gundawati nalagaringnya mati sudah dibunuh oleh Narasoma anak ay. Dibunuh oleh Narasoma anak ay. Karena itu jin Gundawati nalagaringnya disuruh Narasoma membunuh Kuitan Hakon ni anak ay. Sekalinya Narasoma diserta lalu nalagaringnya dibunuh Narasoma pulang jin Gundawatinya. Narasoma diserang berhati kada pemari kemanusiaan nalagaringnya. Iya bapak. Ada menyangka bapak aku. Ini sekalinya aku saya tanyaman lawan Adin Panduyo bang bapak. Iya anak ay. Aku pinabentukan sedikit nalagaring lah. Ayo anak ay. Ako kadet anak ay kada piset better anak ay. Ako baru pinakapanasan nalagaring ay. Kenapa bapak? Datang di hamak semalam aku sebalik di kandangan datang di hamak. Pas nalagaring kurang bebagian no. Membeleh durian. Ayo aja kok kita. Jadi aku kebanyakan memakan anak ay. Hampir lagi aku kapala sa baulay. Tulak nanti ako lagi nih kapala binasa baulay. Diyan na kay. Bepay. Jadi kayak itulah bapak. Iya anak kay. Nalagaring kita mahadah satu-satu ini kita mahadah dang waktu anak kay. Kita betabe tangguh-tangguh anak kay. Nah nalagaring aku ada tangguhan anak. Warik nalagaring di atas dahan. Buhaya di bawahnya sungai luas. Kamananya bagaimana nalagaring? Umay bapak. Ayapan nalagaring? Adang dahulu bapak lah. Warik di atas dahan anaknya sungai luas. Buhaya di bawahnya. Nah nalagaring? Hadang dahulu anak kayak sampai di motor kanyaringan nalagaringnya eh. Abang bunyikan rambut mi bajol anak. Jadi warik di atas dehen lah bepala. Buaya di bawah sungai luas. Apa itu bapak? Jauh pada sabutin aja bapak. Kenapa pemikiran warik seorang bakulah ada? 100 untuk nalagaring. Nah bapak, aku ada pulang tangguhan ke sini sampean bapak. Apa itu nalagaring? 2 hamba. Tapi 1 hamba nak ada diciptakan. Apa itu bapak? Oh mana nalagaring? Itu zaman haji jawabannya anak kayak hambawang anak kayak. Wah 100 untuk bapak. Nah aku ada pulang tangguhan anak kayak. Sebelum alam lah diciptakan nalagaring. Oh may bapak, hadang dahulu lah. Sebelum alam kan diciptakan. Ada bapak daripada alam hanya diciptakan. Kan alam itu dahulu bapak diciptakan.
Ada anak ay. Sebelum alam itu diciptakan pitipira anak ay. 100 untuk bapak. Ayo anak lagi ringay. Kita kan banyak-banyak waktu lagi anak lagi ringay. Jadi menurut dalam ceritanya, lalu di situ Samar aja kita berbanding-banding. Lalu Samar berangkat ini menuju negara Jemberata. Lalu aja kita ini cerita Samar sampai di negara Jemberata, dikawinakan di situ terhadap Dewi Kunti itu narasumber. Jadi pengantin aja kita pesta itu diadakan pesta besar-besaran. Jadi aja Samar melihat bingung Samar di situ, termandung Samar. Uji Samar andai kata Uji Samar ada Raden Pandu di sini pasti bahagia Uji Samar aku Uji Samar asa kurang lihat Raden Pandu kan itu. Lalu di situ Samar merandung ngajar kita. Jadi itu perkawinan besar-besaran, pesta segala macam diadakan. Lalu narasumber berbicara lawan Samar. Kakang Semar, Lon, iya Semar. Ini perkawinan lihat Maria pesta macam ini aku masih belum puas juga Semar. Perasaanku masih kurang lagi Semar. Masih kurang. Iya Semar. Apa maksud sampian pun? Aku ingin melihat tari-tarian Semar. Sampai ingin diadakan tarian di sini pun lah. Iya Semar. Aku ingin ada nang menari di sampingku Semar. Menari lah sampai anak jakanya biasa tuh manuping lah pun lah. Iya Semar. Mas siapa ada bisa menari di sini deh. Anak lagi ring kada bisa juga menari kan. Bagus bagiannya hai. Pitro kada bisa juga menari. Apa gini ulun kada bisa lagi menari kan. Ulun bisa ya menari. Cuma waktu DJ aku menari pun juga sambil minum jinit. Kakang Semar kada macam itu Semar. Jadi maksud sama sampian hendak napa pun Kakang Semar kira-kira kan sakun sanggup lah Semar. Tolong carikan penari Semar bawa ke sini Semar. Nah ulun kada ada ingatan penari penhat. Cuma ada pak yang bisa menari bari ulun ada bisi kawan penhan Raden Pandu. Oh itu kalau masalah menari harat orang itu penhan. Mengaji bisa harat orang penhan. Ulun bisa juga mengaji jangan bigi-bigian. Di wadah kalau bigi salak. Jadi kira-kira sampean kawalah membawakan ke sini Semar. Apanya membawakan Pandu pun. Pandunya aja udah kada lagi kira-kira pun. Kakang Semar coba sampean cari Semar. Nah disuruh carilah pun. Iya Semar. Pandu pasti bisa masih ada Semar. Bawa Pandu ke sini tolong suruh menari di hadapan kau Semar. Jadi ulun mau cari Raden Pandu lah. Iya Semar. Kapan ulun berangkat pun? Kalau bisa sekarang juga Semar. Ayo pun kita mencari pun Raden Pandu ini. Nalagaring. Oh nalagaring. Kenapa Bapak? Aku nalagaring ay. Ay kam bagan aja di sini dulu anak ay. Aku disuruh Raden Narasoma mencarikan penari aja nalagaring ay. Raden Narasoma hendak diadakan tari-tarian anak ay di samping perkawinannya itu anak ay. Demintul he. Jadi bapak ini kamana menjadi tenari. Kada jauh kira-kira lagi nih aku hendak mencari Raden Pandu anak he. Oh my bapak. Bapak mencari Raden Pandu pak sudah kada ada lagian bapak. Mati kira-kira Pandu sudah. Oh kada pasti Pandu mati anak he. Aku asa ada yakin Pandu masih ada di lagi nih. Apa aku asa kegenangan aja lagi Pandu. Aku yakin Pandu masih hidup anak ay. Aku baru ada tapi mimpi lagi ring ay. Berarti Pandu masih ada anak. Jadi dicari lah. Kok cari demi anak ay. Ayo bapak, berangkat ada kadang buang waktu lagi kena habis waktunya bapak. Ayo ay anak ay, aku berangkat. Jadi menurut dalam ceritanya. Lalu di situ Rasa Samar berangkat mencari Pandu. Jadi Samar berjalan jadi kita menyosor danau. Ini Samar memanggil Pandu. Ternyata di situ Samar betak dipanggil oleh Samar. Lalu di situ timbul kelihatan di kita seseorang satria.
Jadi dipanggil oleh itu Lurah Semar. Ya Raden Pandu, sampian dimanapun, Kakang Semar. Pun, sampian kah itu Pandu pun, iya Semar. Aku Semar. Sampian dimanapun, Kakang Semar. Ikam kada melihat kalau aku Semar. Aku pak terjejak ikam Semar. Aku tak kasak di sesela pohon-pohon kayu, akar-akar kayu ini Semar. Nah, di pintu kesampian pun, iya Semar. Mau mas sampian pun. Kalau lawasan pun, kali dapat ulun mengira sampian mati sudah pun. Kalinya sampian ada aja lah pun, Kakang Semar. Aku setelah banyak itu landas, aku sangkut di sesela akar kayu Semar. Jadi ayo sampai rumpat ulun pun, Kakang Semar. Kayak apa ini Semar? Ayo sampai terang pun, ayo ulun menataknya pun lah. Sampean bangun hapon, Kakang Semar. Wah, aku senang bertamu di kam Semar. Ulun lagi sanang pun han. Sampean ke mana lagi selama ini Semar. Ulun ke mana-mana pun hamanya minta selalu sekali di sampean han. Ke mana-mana ulun nanti pun han. Iya sih. Jadi sesampian. Nah sampean kita kada banyak waktu lagi pun. Karena waktunya sudah hendak habis. Sampean umpat ulun aja pun. Kak negara-negara itu negara Tampar Rata. Sampean kan bisa menarik pun. Iya Semar. Nah di situ ulun ada bisi Pagustian Hanyar pun ngarannya Narasuma pun. Narasuma. Jadi Narasuma itu pun kebetulan kawin lawan Dewi Kunti. Nah jadi kebetulan Narasuma itu hendak madakan petari-tarian pun, hendak madakan ujar orang penjakanya manuping aja orang mahinda. Jadi macam itu Semar. Iya ini pun. Jadi maksud macam mana Semar? Sekarang kita ke negara itu coba rata, kita balik saja pun. Ada waktu habis pun kita. Yang ini bila banyak pandir tak mulai-mulai ya sudah. Jangan akan habis saja nah. Ayo pun kita berangkat. Jadi di situ berangkat ujar kita Lurah Semar membawa Raden Pandu. Harapan itu Narasuma. Jadi berangkat Narasuma ada di Pandu aja kita sampai di itu hadapan balai pelaminan. Ya Raden Pandu. Kakak Semar di sinilah sampai di ulun di sini pun. Satria ona baran sintan jenang sidak. Aku laras Raden Pandu. Aku lawas tajarat. Aku lihat, wah, kada usah bercerita ikam. Aku sudah tahu kejadian ikam. Kada usah ikam menceritakan, lihat. Aku tahu sudah. Sekarang macam ini. Aku hendak minta adakan tari-tarian. Kira-kira kawal ikam menariakan. Wah, jadi ini Narasuma hendak minta adakan tari-tarian. Iya, memang macam itu. Aku tolong karyakan. Rasanya belum puas lagi meriahnya pesta perkawinanku ini kalau kada diadakan tari-tarian. Kalau macam itu ya apa-apa jadi kam sekarang aku mulai menari ya. Ya Raden Pandu ya. Bersiaplah sampean pun iya apa-apa aja sampean kan. Jadi menurut dalam ceritanya kalau di situ Raden Pandu menari jadi kita di hadapan itu Narasuma lawan Dewi Kunti. Lalu di situ Pandu menarik. Kenapa di situ ceritanya? Setelah di tengah-tengah penarian, lalu itu Dewi Kunti menarik terhadap Pandu Diwanata. Jadi kita dipagut oleh Dewi Kunti itu Pandu Diwanata. Lalu gigir itu di negara Tampar Rata. Kakang Semar, ya Raden Narasuma. Kenapa macam ini Semar? Ya Dewi Kunti memeluk lawan Pandu Semar. Kenapa maka macam ini pun? Ya aku kada mengerti Semar. Kenapa macam ini Semar? Ikam lihat maka membawa Pandu ke sini Semar. Nah ulun disalahkan lah sampai luput bener ya. Maka sampean tadi sampean cariakan panare. Ulun ada itu ulun cariakan pun kenapa maka ulun disalahkan? Ya ulun ini karena sesalahkan aja nih mau mulai nah bahkan ini karena waktunya kira-kira. Di negara Ukir taruh sama ulun juga pun disalahkan. Di negara Jarawaka ulun juga nenek pula ulun pulang disalahkan pun. Kakang Semar kenapa macam itu Semar hadang dulu mandirakan pun.
Ya Raden Pandu kakang semar. Kenapa sampean pun itu kini narasoma pun kakang semar. Kada aku nah hendak semar Dewi Kunti nah hendak memagut aku semar. Berarti kada aku nah ambil bini orang semar. Ayam ni apun ya Dewi Kunti. Nggih semar ya. Karena itu penari pun sampean sudah bisa laki pun lawan narasoma. Asal aja ikam tahu semar. Aku kan cinta lagi lawan narasoma semar. Aku cinta lawan Pandu semar. Memang dahulu kami sudah dijodohkan lawan Pandu semar. Aku lah narasoma ini semar tahu sudah antara masuk narasoma ini bukan orang baik-baik semar. Nah, ya benar nah. Aku ada tahu nah. Kakang semar kayak apa semar? Kada mau aja malah pasakan pun. Kakang semar. Ya. Kami ikut narasoma umpat aku ke semar. Nah, ulun maka bingung ngampun ulun lawan narasoma lawas juga tambahkan nasinya udah lawan sampian ulun mulai pada tuan sampian sampai sampian anihan jadi ulun ini bingung pun dah semar kalau macam itu pasti akan samar ikam umpat aku ke umpat narasoma ke semar kalau macam itu ulun umpat sampian pun ulun asa nyaman lawan pian dia sudah pun ulun lawan narasoma sa kurang nyaman dia pun. Ya kalau macam itu apa aja sampian Pandu karena apa ikam macam itu ikam kenapa merebut radiko lihat kenapa ikam merebut biniku narasoma ya kan kada aku nambah kehendak bini ikam lihat nama manggut dia kok bini ikam dia konten nama malok aku lihat jadi ada mungkin seandainya aku merebut ini bini konten bapak aku merebutnya lihat tapi dengan bini konten hendak lawan aku berarti itu juga kok ya. Kalau macam itu sudah kita kada punya waktu lagi Pandu sekarang tato akan di sini sing ajar ikam kah nang bujur-bujur laki di aku kah nang bujur-bujur laki di konten dan ini sudah kalau macam itu kita ambil acara kekerasan bila ikam kau mengalahkan aku narasoma ikam jodoh ulang di konten tapi bila ikam kada kau mengalahkan aku menjadi ulang di konten narasoma kalau macam itu ya terserah kamu sudah apa jadi kamu narasoma jadi maksud macam ini sudah sekarang kita karena banyak lagi lihat bukti akan sekarang ini yang terakhir lihat apabila aku nih kawal mengalahkan ikam Pandu berarti Dewi Kunti jodoh kok tapi rasanya ikam Pandu ikam kada mungkin kau mengalahkan aku narasoma ikam mantuk lawas itu sesat jalan ikam lama kada mungkin ikam kau mengalahkan narasoma sudah narasoma kada banyak pulang lagi ikam sekarang tunaikan apakah hendak ikam jadi di situ menurut dalam ceritanya lalu di situ gereja kita di negara Kabalarata itu pengantin itu Dewi Kunti memeluk terhadap pada di Wanata jadi narasoma telanjur semacam macam jadi di situ terjadi peperangan dari kita itu narasoma depan non Pandu di Wanata jadi di situ jadi kita tandingan berkawat tandingan kerana sudah jadi kita tangaran narasoma ini lihat orang kurang pengetahuan jadi kita narasoma ilmu sudah dicabut sabaro lalu narasoma katiwasan berhadapan lawan Pandu kada mampu jadi kita narasoma hadapi Pandu jadi di situ didengar oleh kawitan narasoma begawan Angga Supati ujar begawan Angga Supati telanjur sebegini macam anakku panggilan Angga Supati narasoma kayak apa aja anak-anakku lalu di situ turun begawan Angga Supati jadi samar bingung juga umpah aja samar nang Tuhannya turunan lalu samar beundangan di gitu harapan begawan biasa lalu si turun dia begawan biasa ujar begawan biasa nah ini maka bakal hebat Tuhan lalu di sini bertuhan aja kita terjadi peperangan begawan biasa malah itu pada lawan begawan Angga Supati lalu di situ katiwasan begawan Angga Supati jadi kita habis itu lewat narasoma jadi ujian narasoma kada kurilakan seumur hidup ini am narasoma cerita na begitu dendam 1000 tahun ujian narasoma ikam ko ingatakan paluay anak cucu ikam takane bila apabila di mana bertamu lan aku kada kurilakan ujian dia narasoma aku mengalah sudah ya Raden Pandu iya semar aya apapun narasoma hampir ketewasan semar untung narasoma lari semar awitannya lari juga sudah pun cuma ajar narasoma tadi pun karena ku ingatakan aja narasoma ini
pandu atas kejadian macam ini kau jadi akan sejarah ujar narasuma kain aja sampai hati-hati pun ya sama apa-apa aja rekam sama. Nah jadi kira-kira pun ini narasuma sudah ketewasan pun Dewi Kunti sudah jadi milik Pandu, Pandu sebagainya Dewi Kunti itu lawan Pandunya pun jodohnya. Nah jadi di sini kira-kira kada ada lagi sudah pernah dianukan kisahnya habis beritaan. Nah jadi kira-kira cukup sampai di sini sudah pun ulun setakal hulair juga sudah nanti pun han. Sekalinya panas artinya dikira naung aja tadi. Jadi kira-kira pun kisahnya sampai di habis sudah di sini pun nah. Jadi umpama ada tersalah-salah pemandiran ulun mohon maaf panhan ngaran. Kalau ini bila mulai berpandir ya dia pandir belewasan pun kada betah. Pemata lawas waktunya nang tas capat nang tahu ulun minta rilap minta rida panhan. Kira-kira kita cukup pada sampai di sini pun mudahan kita bertambahan pelang di kisah lain pelang. Itu kisah habis kisahnya pun deh nang berjudul dendam 1000 tahun pun. Jadi di sini pun kita mau undurkan diri pun mudahan kita bertaman di kisah nalayan pelan-pelan. Nah jadi kira-kira cukup aja dulu wassalam kita istirahat mendak ujian gitu.